Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Ibadah hari ini kita menggunakan model A dan akan diadakan 4 kali galangan, yang keempat digunakan untuk pelayanan resort. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiklah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut ibadah kita dengan pujian lagu Suci, Suci, Suci. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia, yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami, yang olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu-lah yang menjadi andalan serta menuntun kami mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadat ini, kami memperoleh pembaruan dan penguatan kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita naikkan pujian dari lagu Tak Usah Ku Takut.
Karena Allah menjaga kita, karena Yesus pelihara kita, dan Roh Kudus hiburku. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dasa titah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari semua orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai dengan 3. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus kita bawa dosa-dosa kita dan kita tersungkur di kakinya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanya oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dengan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat penebus kita Yesus Kristus membasuh dosa-dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati.
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita naikkan lagu pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kita nyanyikan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai dengan 3. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan di dalam satu iman. Kita nyanyikan. Serikat persaudaraan berdiri
Tuhan yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang selalu memelihara dan menjaga kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memberi kami pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan yang berkata seperti ini. Surga di dunia itu ditemukan dalam rumah tangga. Jika rumah tangga bahagia, jika rumah tangga harmonis, maka anggota rumah tangga pasti merasakan sukacita dan merasakan damai sejahtera. Selanjutnya, neraka di dunia itu juga adalah rumah tangga. Jika rumah tangga tidak harmonis, atau dalam kata lain, jika rumah tangga itu selalu muncul konflik, maka apa yang dirasakan oleh anggota rumah tangga itu? Istri yang mengalami kekerasan dari suaminya pasti akan menimbulkan luka yang pahit di dalam hati istri. Anak-anak yang merasakan perceraian dari orang tuanya pasti juga akan menimbulkan luka yang dalam di hati anak. Maka penting sekali hari ini setiap orang, pribadi atau keluarga harus membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang lebih baik. Karena pada faktanya Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak keluarga Kristen hingga pada hari ini belum sungguh-sungguh menjadi keluarga yang harmonis. Bahkan ada keluarga Kristen
sampai berkonflik, dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Terjadi perceraian. Jadi seolah-olah tidak ada lagi damai di antara suami dan istri. Selalu aja ribut, selalu aja bertengkar, selalu aja berkonflik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan keluarga pada masa ini? Kita bersyukur kalau keluarga kita hari ini masih dalam keluarga yang harmonis. Tetapi mungkin bagi sebagian orang bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi dengan rumah tangga kami hari ini? Kenapa kami tidak bisa bersatu antara suami dan istri? Memang apa yang salah? Apa yang salah dengan rumah tangga kita masing-masing? Kalau kita ingat dan kembali ke belakang sejenak, dulu semasa berpacaran, masing-masing jatuh cinta, masing-masing membangun cinta. Setelah itu orang tuanya mengantar anaknya untuk diberkati di gereja. Setelah itu di gereja, maka pendeta memberkati mereka menjadi keluarga yang baik. Setelah selesai di gereja, mereka mengadakan pesta yang luar biasa sekali. Ada sebuah sukacita yang besar. Tetapi kenapa setelah masuk dalam rumah tangga, masuk dalam keluarga, lalu muncul kemudian satu kalimat, kami sudah tidak cocok lagi. Istri berkata, suamiku bukan lagi seperti yang dulu. Dan suami berkata kepada istri, istriku kurang, semua kurang. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan keluarga orang Kristen yang terjadi belakangan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita balik ke belakang lagi, apa yang kurang, apa yang terjadi dengan rumah tangga orang Kristen pada saat ini? Kita tahu bahwa ada berbagai faktor yang membuat rumah tangga itu hancur. Ada berbagai macam yang membuat rumah tangga itu berkonflik. Tapi ada satu hal yang mungkin yang sering kita lupakan di dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar bahwa ada satu faktor yang sering kita lupakan di dalam hidup kita. Mari kita ingat lagi Bapak Ibu, ketika kita mulai membangun rumah tangga keluarga bersama istri kita, bersama suami kita. Dulu sebelum kita menikah, kita mengadakan bimbingan pranikah, belajar firman Tuhan, bagaimana membangun rumah tangga selama 3 bulan. Mungkin paling banyak 3 bulan atau 2 bulan. Tapi setelah menikah, banyak orang pada akhirnya selesai. Tidak ada lagi orang yang mau belajar lagi bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Hanya 3 bulan yang dipersiapkan orang untuk belajar firman Tuhan, membangun keluarganya. Coba kita bandingkan bagi orang yang bekerja sekarang. Kalau orang pada saat ini bekerja di kantor atau di mana saja, minimal dia melewati beberapa tahapan. Dia melewati SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Belum lagi ditambah kuliah 5 tahun. Berarti ada 17 tahun dia mempersiapkan dirinya supaya dia bekerja dengan baik. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga kita? Apakah kita membenahi keluarga kita, membangun keluarga kita dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh? Dan ternyata kebanyakan di sanalah permasalahan kita. Ternyata banyak orang yang tidak membangun keluarganya sesuai dengan firman Tuhan. Sadar atau tidak sadar kita Bapak Ibu, bahwa inilah yang sering dilupakan orang. Ternyata bukan hanya pranikah itu yang perlu belajar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi bagaimana juga pasca menikah, suami dan istri itu belajar lagi mengenal Tuhan, membangun rumah tangga mereka sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa?
Sebab ketika tantangan pada saat ini ada begitu banyak tantangan di dalam rumah tangga, tetapi ketika masing-masing hidup di dalam firman Tuhan, pasti yakinlah bahwa keluarga itu akan kokoh di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita hari ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin firman ini sudah sering kita dengarkan. Bahkan dalam setiap khotbah pernikahan, firman ini pasti akan selalu dibacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Mungkin bagi sebagian orang ketika mendengar kata tunduk dipahami dengan kata yang negatif. Seolah-olah istri itu harus tunduk, harus mutlak di tangan suaminya. Padahal sebenarnya firman Tuhan hari ini ketika dikatakan tunduk bukanlah dalam arti yang seperti itu. Tapi memang Bapak Ibu, ketika firman ini dituliskan oleh Paulus, pada saat itu, kalau dalam zaman itu, memang pada zaman itu, bahwa perempuan itu sering dianggap statusnya lebih rendah daripada laki-laki. Karena itu ketika Paulus berkata, istri tunduklah kepada suamimu, Paulus tidak ingin membenarkan apa yang terjadi pada saat itu. Paulus tidak membenarkan bahwa status istri itu lebih rendah daripada status suaminya. Bukan itu yang ingin Paulus katakan pada saat ini. Tetapi ketika dikatakan tunduklah, bukan statusnya yang lebih rendah, bukan status istri yang lebih rendah daripada suami. Kata tunduk ini berasal dari kata Yunani yang disebut dengan hupotasso. Jadi hupotasso, sederhananya hupotasso adalah bahwa istri yang menempatkan dirinya di bawah suaminya. Berarti ini adalah persoalan sikap. Seorang istri adalah orang yang merendahkan, orang yang menempatkan dirinya di bawah suaminya, sebab suaminya adalah kepala di tengah-tengah rumah tangga. Jadi bukan statusnya yang direndahkan, tapi dia menyadari sikapnya, dia mau merendahkan hatinya, dia mau merendahkan dirinya, menempatkan dirinya di bawah suaminya. Memang kalau kita baca di dalam kitab Injil yang lain, Yesus pernah berkata bahwa siapa yang ingin menjadi yang terdepan, haruslah dia menjadi hamba. Ini adalah sebuah teologi yang diteruskan Paulus dari pengajaran Tuhan Yesus. Bahwa seorang istri adalah seorang yang menempatkan dirinya di bawah suaminya karena suaminya adalah sebagai kepala di tengah-tengah rumah tangganya. Bahwa ini adalah sikap yang baik sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sebagai pekerjaan kita sebagai seorang pelayan, tapi ketika kita tidak mau menempatkan diri kita di bawah, maka kita akan kesusahan untuk melayani orang lain. Maka hari ini kepada semua istri, dimanapun berada pada hari ini, engkau harus tunduk kepada suamimu dan engkau harus hormat kepada suamimu. Tetapi tantangan pada hari ini, apakah yang menjadi penyebab kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suaminya? Apakah yang membuat kenapa istri itu tidak mau tunduk kepada suaminya? Apakah mungkin karena dia punya gelar atau jabatan yang lebih besar dari suaminya? Atau apakah mungkin dia punya pendapatan penghasilan yang lebih besar dari suaminya? Sehingga dia merasa tidak mau tunduk kepada suaminya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa engkau harus tunduk. Karena firman Tuhan, ketundukan itu firman Tuhan katakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Jadi ketundukan istri kepada suaminya adalah yang seharusnya di dalam Tuhan. Itu berarti seorang istri yang takut akan Tuhan, pasti dia menghormati suaminya. Istri yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, pasti dia sungguh-sungguh menghormati suaminya. Maka tidak heran kalau Amsal mengatakan bahwa istri yang cakap lebih berharga dari permata. Karena dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga imannya kepada Tuhan mendorong dia, menghidupkan iman dia untuk selalu menghormati suami di tengah-tengah rumah tangganya. Dan itu yang Tuhan katakan kepada istri. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada suami? Di dalam firman Tuhan dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepada istri dikatakan istri itu harus tunduk kepada suami. Tetapi kepada suami dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya. Kata yang dipakai, kata kasih ini berasal dari kata agape. Jadi seorang suami harus mengasihi istrinya, harus dengan sungguh-sungguh mengasihi istri. Mengasihi berarti itu adalah memberi diri untuk istri. Sama seperti Kristus yang mengasihi manusia, maka Kristus memberinya dirinya untuk manusia, bahkan rela berkorban untuk manusia. Maka ketika suami mengasihi istri, bahwa suami harus memberikan dirinya yang sesungguh-sungguhnya kepada istrinya. Jadi pada dasarnya kata tunduk dan kata mengasihi merupakan sebuah kata yang sejalan. Orang yang tunduk didasarkan pada kasih. Dan orang yang mengasihi, buahnya dia akan memberikan dirinya untuk istrinya. Maka suami itu harus sungguh-sungguh mengasihi. Bukti kalau suami itu sungguh-sungguh mengasihi istrinya, bahwa suami itu haruslah seorang suami yang bertanggung jawab. Suami itu haruslah seorang yang pekerja keras. Jadi ketika suami dikatakan adalah suami yang mengasihi istri, suami itu harus seorang pekerja keras. Ketika suami itu menjadi seorang pemalas, pasti konflik akan muncul dalam rumah tangga. Istri sudah bekerja dari pagi, siang, malam, tapi kalau suami hanya bermalas-malasan, bangun kesiangan, pasti muncul berkonflik. Karena itu sebagai tanggung jawab, suami harus sungguh-sungguh bekerja keras di dalam hidupnya dan di tengah-tengah rumah tangganya. Lalu kata yang selanjutnya, setelah dia mengasihi istrinya, firman Tuhan juga berkata, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sebenarnya arti janganlah berlaku kasar, kalau dalam bahasa aslinya perintah ini adalah perintah yang diulang-ulangi, yang diteruskan berulang-ulang. Diingatkan kepada suami, janganlah berlaku kasar, janganlah berlaku kasar. Kepada suami yang mungkin hari ini sedang beribadah dengan istrinya di rumah, ingatlah hari ini. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu berlaku kasar kepada istrimu. Dan itu Tuhan ingatkan berulang-ulang. Kenapa diingatkan berulang-ulang? Supaya suami jangan berlaku kasar terus-menerus kepada istrinya. Sebab ketika dilakukan terus-menerus perbuatan kasar, maka sesuatu yang berulang-ulang itu berubah menjadi habit. Berubah menjadi kebiasaan baginya. Ketika berubah menjadi kebiasaan, habit, apa yang terjadi? Orang yang suami yang berubah menjadi habit,
terlalu sering berbuat kasar pada istrinya, suatu saat dia tidak sadar lagi bahwa yang sudah dia perbuat sudah terlalu kasar kepada istrinya. Maka firman Tuhan katakan hari ini, janganlah berlaku kasar kepada istrimu. Karena apa? Karena istri itu hakikatnya adalah lemah lembut. Jadi perempuan itu memang hakikat mereka itu adalah seorang yang lemah lembut. Maka ketika yang lemah lembut itu dibenturkan dengan sesuatu yang kasar, maka disinilah sebenarnya sumber pergumulan bagi istri. Karena itu dia adalah seorang yang lemah lembut. Dan kita percaya siapa saja, istri siapa saja di seluruh dunia ini pasti tidak mau diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Baik secara psikis maupun secara fisik. Mungkin sebagian orang tidak melukai istrinya dengan tangannya. Tetapi ada banyak orang, ada banyak istri yang terlukai karena perkataan suaminya. Karena firman Tuhan, karena itu firman Tuhan ingatkan kita, ingatkan para suami, jangan lakukan itu. Stop hari ini. Sebab mereka adalah yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah lembut. Karena itu Bapak Ibu, persoalan ini di tengah-tengah rumah tangga, bagaimana suami sungguh-sungguh mengasihi istrinya, ini harus tuntas hari ini. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita lihat bandingkan istri, dulu istri itu sebelum dia menikah, dia tinggal beserta dengan orang tuanya. Ketika dia tinggal bersama orang tuanya, ayahnya dan ibunya pasti memperlakukan dia di rumah, pasti seperti putri raja. Namun setelah dia menikah dengan suaminya, dia dibawa ke rumah suaminya. Ketika dia dibawa di rumah suaminya, apa yang dialami di rumah suaminya? Sering sekali bukan perlakuan seperti di rumah orang tuanya. Bahkan sering sekali ketika dia bersama suaminya, dia sering sekali disakiti. Bahkan tidak jarang juga para mertua menyakiti parumainnya. Ini yang terjadi. Karena itu kepada semua jemaat, baik para ibu mertua, janganlah terlalu keras. Janganlah terlalu melukai hati, jiwa, ataupun siapa yang masuk ke dalam rumah tanggamu. Kepada semua orang tua, janganlah terlalu kita ikut campur tangan di dalam rumah keluarga anak kita. Sebab hukum pernikahan berkata, seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi secara teologis, kalau saya gambarkan, ini adalah orang tua, maka anaknya adalah di bawah. Nah, ketika anaknya menikah, maka dia sama seperti orang tuanya. Mereka sama-sama orang tua, walaupun dia tetap anak orang tuanya. Tapi pada saat itu dia sudah menjadi orang tua. Nah, ketika orang tuanya selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, selalu mengatur keluarga anaknya, maka disinilah sering terjadi konflik di dalam rumah tangga anaknya sendiri. Maka hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ingatkan suami, mengingatkan istri, bahkan mengingatkan semua orang agar masing-masing mengerti, agar masing-masing orang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang diharapkan di tengah-tengah hidup kita, firman Tuhan katakan pada hari ini, bagaimana suami dan istri itu tetap saling mencintai di dalam rumah tangganya. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika rumah tangga kita itu kokoh dan kuat, maka rumah tangga yang kokoh dan kuat akan menjadikan gereja yang kuat. Maka ketika gereja yang kuat itu terbentuk, maka masyarakatnya pasti akan kuat. Maka ketika masyarakatnya akan kuat,
pasti bangsanya juga akan kuat. Namun ketika rumah tangga kita penuh persoalan, penuh konflik, maka konflik yang di rumah tangga ini akan dibawa ke gereja. Maka apa yang terjadi dengan situasi yang terjadi di gereja? Maka hari ini Paulus melalui firman Tuhan mengingatkan kita bahwa masing-masing harus hidup dalam damai sejahtera, masing-masing hidup seturut dengan firman Tuhan. Bahkan melalui firman Tuhan hari ini, kepada anak juga Paulus katakan supaya taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bahwa anak-anak yang hadir pada saat ini, yang di tengah-tengah rumah tangga pada saat ini, Tuhan ingatkan engkau harus taat kepada orang tuamu. Janganlah menjadi anak yang bebal, yang melawan orang tua. Sebab apa? Orang yang melawan orang tuanya pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Saya sudah banyak menemukan orang-orang yang sukses. Kebanyakan saya melihat mereka sukses. Memang mereka sangat mencintai dan sangat menghormati orang tuanya. Ketika mereka menghormati orang tuanya, bukan berarti mereka tidak menghormati Tuhan. Bukan. Tapi saya perhatikan mereka sangat sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya. Dan hukum Alkitab juga katakan, perintah Tuhan juga katakan bahwa anak engkau harus hormat kepada orang tuamu. Bahwa anak sampai selama-lamanya engkau harus hormat kepada orang tuamu. Walaupun seperti apa orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Jangan malu melihat orang tua kita. Jangan pernah malu melihat keadaan orang tua kita. Walaupun orang tua kita susah, walaupun penghasilan orang tua kita sedikit, walaupun rumah yang dibangun orang tua kita hanya kecil, jangan pernah malu. Jangan pernah merasa minder dengan orang lain. Tetapi tetap syukuri bahwa orang tuamu, melalui orang tua kita lahir di dunia, kita menikmati dunia ini. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang di tempat yang salah. Ketika mungkin banyak anak muda yang berkata, kenapa orang tuaku seperti ini? Bahwa ingatlah, Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Tapi bagaimana seorang anak, setiap anak harus tunduk dan hormat kepada orang tuanya. Demikian dalam firman Tuhan di ayat yang terakhir, supaya para bapak, agar mereka jangan menyakiti hati anaknya. Memang rasa hormat anak itu bisa muncul dari teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Ketika orang tua sungguh-sungguh melakukan teladan di tengah-tengah rumah tangga, maka otomatis sikap hormat itu akan muncul dari anaknya sendiri. Maka orang tua juga harus membangun kasih sayang kepada anaknya, harus sungguh-sungguh mengasihi anaknya supaya anaknya terbentuk menjadi karakter yang luar biasa. Orang tua harus sungguh-sungguh memberikan teladan, memberikan contoh. Contoh bukan hanya dari perkataannya saja, tetapi contoh dari sikap hidupnya. Jika suami menyayangi istrinya, yakinlah suatu saat anak kita pasti akan mengasihi istrinya. Jika istri sungguh-sungguh bersikap hormat kepada suaminya, yakinlah bahwa putrimu suatu saat sangat sungguh-sungguh menghormati suaminya. Tetapi jika sekarang suami memperlihatkan sikap kasar kepada istrinya, suka berkata kasar, suka memukul istrinya, yakinlah anakmu pasti akan mengikuti perbuatan kita. Maka teladan sebagai orang tua itu harus kita mulai hari ini supaya keluarga kita itu terbentuk menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Memang membentuk keluarga itu bukanlah persoalan membentuk dalam satu hari atau satu minggu.
Tetapi bagaimana setiap anggota pribadi, setiap anggota keluarga benar-benar hidup sesuai firman Tuhan, sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Maka ketika mereka belajar dari firman Tuhan, selalu dibangun dari firman Tuhan, maka pada saat itu keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Dan saya percaya untuk jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua jemaat pasti menginginkan keluarganya bahagia. Semua rumah tangga pasti menginginkan keluarganya bahagia. Saya berulang kali mengatakan bahagia itu, rahasianya untuk mendapatkan bahagia diawali dari huruf G. Ketika bahagia dihilangkan huruf G, maka apa yang terjadi? Bahaya. Berarti itu apa G? G itu ada dua. Yang pertama, supaya keluarga itu bahagia, G itu God. Bahwa setiap pribadi di dalam rumah tangga itu harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencintai akan Tuhan. Maka ketika mereka mencintai akan Tuhan, sumber hikmat, sumber pengajaran akan dipenuhkan kepadanya sehingga dia bisa membuat keluarga yang menjadi bahagia. G yang kedua itu adalah gereja. Sebagai gereja na etek-etek, keluarga ini juga harus bersekutu dengan orang lain. Harus membangun kasih dengan orang lain. Maka ketika mereka membangun kasih dengan orang lain, maka terbentuklah sikap yang sayang, sikap peduli kepada orang lain. Maka terbentuklah sikap kasih sayang kepada orang lain. Dan inilah yang harus kita hidupi di tengah-tengah rumah tangga kita, supaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang lebih baik. Dan kata terakhir, penutup di khotbah ini, saya mengutip sebuah kalimat yang bijak mengatakan seperti ini. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur hari ini karena kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mengasihi keluarga kami. Ajarlah kepada semua para bapa untuk mengasihi istri mereka. Ajarlah juga para istri untuk mengasihi suami mereka. Dan ajarlah semua untuk anak-anak mencintai orang tua mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang sudah mabalu. Ajarlah mereka Tuhan, dalam hidup mereka, mereka berpengharapan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, istri akan sekaligus menjadi kepala di dalam rumah tangganya. Kiranya Engkau memberkati dia Tuhan. Memberikan kekuatan agar dalam rumah tangganya Tuhan, walaupun dia ditinggalkan suami atau ditinggalkan istri, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu Tuhan, pada hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga kami. Secara khusus buat jemaat GKP Salemba ini, Tuhan yang memberkati rumah tangga kami. Membuat rumah tangga kami rumah tangga yang kokoh di dalam Tuhan. Sehingga apapun tantangannya, apapun persoalannya, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling mencintai, dan kami bisa membangun rumah tangga kami masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Ajarlah Tuhan anak-anak kami, agar mereka penuh hormat kepada orang tuanya, agar mereka mengasihi orang tuanya, karena kami tahu itu adalah perintah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, supaya mereka diberikan hikmat
supaya mereka bisa memimpin masyarakat ini Tuhan. Sehingga virus corona yang melanda dunia ini bisa diatasi dengan lebih cepat. Kami juga berdoa buat anggota jemaat kami yang pada saat ini dalam proses penyembuhan. Bapak Winerson Saragi, Ibu Hotna Borudamanik, Ibu Lindesa Boru Purba, Ibu Damesinta Boru Situmorang, Nyonya Yan Apul Girsang Boru Ginting, Ibu Sorti Boru Saragi, Bapak Membangun Ginting, Ibu Purnama Boru Gultom, Ibu Rosmaida Boru Saragi, Johannes Tondang, Ibu Martalena Boru Purba, Nurpane Boru Purba, Jaya Ambarita, Joshua Ambarita, Rosdiana Boru Sipayung, Bapak Samjus Girsang, Bapak Muller Saragi, Ibu Norma Boru Purba, Bapak Situa Pieter Silalahi, dan Inang Nani Purba yang dalam proses pemulihan. Tuhanlah yang melawat dan menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru dan mereka boleh dipulihkan dengan segera. Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang selama ini merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Tuhan yang mencukupkan segalanya bagi mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja, pemuda yang masih dalam sekolah, yang masih dalam kuliah. Tuhan yang memimpin mereka supaya mereka sekolah belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kami tahu Tuhan, mungkin ketika belajar di rumah ada tantangan tersendiri yang mereka hadapi. Tapi biarlah Roh-Mu yang memberi hikmat kepada mereka, mereka memakai teknologi secara sungguh-sungguh supaya mereka lebih hebat lagi mendapatkan pelajaran dari sekolahnya. Kami juga berdoa buat pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka. Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pekerjaan, supaya mereka boleh bekerja di tengah-tengah hidup mereka. Kami juga berdoa buat keluarga jemaat kami yang sampai hari ini masih merindukan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dengan mengimani firman Tuhan yang berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkaulah yang bekerja di tengah-tengah rumah tangga mereka, memberikan kesuburan kepada mereka, supaya mereka memperoleh anak yang datangnya dari Tuhan. Tuhan juga kuatkan mereka dalam proses penantian ini, supaya mereka semakin diteguhkan sebagai suami dan istri. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang telah memberikan persembahannya untuk Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan berhasil dengan lebih baik. Dan dosa-dosa yang kami perbuat, Tuhanlah yang mengampuninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang, marilah kita kumpulkan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, salam rindu, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.